Halo Barudak, kembali lagi di Big Fat Channel. Kita lanjut lagi untuk Yu-Gi-Oh ya, Yu-Gi-Oh Master Duel. Jadi ini udah ada event yang baru, yaitu Limit One Festival ya. Limit One Festival ini jadi semua kartu yang diperbolehkan itu semuanya pakai satu kopi gitu. Dan juga ya semua decknya itu hanya boleh pakai satu ya dari Magic Spell sama Monster. Nah, dan juga di season 6 ini kebetulan saya udah sampai di Diamond ya, walaupun memang Diamond tier 5. Di video sebelumnya saya pakai deck utama ya untuk Sky Striker ya, dan lumayan juga udah win rate-nya. Ini 10 mungkin ya, 10 win streak juga ya, lossnya ya seperti inilah. Lumayan untuk presentasi kemenangannya. Ini baru pertama kali dari 6 season ini sampai ke Diamond gitu. Jadi memang beberapa deck yang kompetitif itu di decknya Sky Striker gitu. Di deck combo dengan DPA ya, Disney Hero Destroyer, Phoenix Enforcer. Nah, jadi untuk deck yang limit One Festival ini mengambil dari deck yang saya gunain sampai Diamond, yaitu Sky Striker. Jadi ini saya deck yang gunakan dari event Limit One Festival. Jadi mulai dari Reveler udah jadi kewajiban juga, Maxi, S Blossom juga. Nah ini dia sebenarnya ini sebenarnya karena saya tracker ini kita berfokus pada Raye dan Rose ya. Jadi ketika ada Summoner Monk ini kita bisa langsung summon si Raye sama si Rose dari deck langsung gitu, dengan buang satu spell doang gitu, sebagai amunisi ketika spell yang di Graveyard ini ada 3 ya minimal. Nah ini juga ada Raye 1, Rose 1. Nah ini saya gunakan di No Wrestler Pankratops ini lebih ke staple ya, karena dia quick effect untuk bisa destroy satu card musuh ya, dengan kondisi ketika monster musuh itu lebih banyak gitu dari kita. Nah ini juga Nibiru udah jadi ya handal juga ya untuk hand trap. Bukan hand trap sih, maksudnya monster yang bisa ngeblok inilah spesial summon atau swarming musuh ya. Narageki, Staple, Booster. Nah ini main control yang saya gunain juga. Jadi si Skystorm ini lebih fokus ke add kartu, destroy, dan juga ngekontrol ya. Khususnya untuk yang si window anchor, yang window anchor ini jadi lebih ke bisa nge-negate efek dan juga bisa nge-control gitu sampai end phase gitu. Jadi makanya saya gunain juga untuk main control. Ini lebih ke kita ketika ada 2 monster itu kita bisa langsung link monster ya. Link monster banyak jadi opsi, mungkin juga bisa jadi si Knightmare Phoenix, dan juga yang lainnya gitu. Kalau ketika ada 2 monster bisa juga summon si Zik ini, Sky Striker Zik, ketika ada Sky Striker di lapangan kita. Dan juga Monster Reborn, Staple, nah Absurd Goblin juga di unit 1 karena memang boleh pakai 1 ya. Nah ini Rota untuk searching Tirai dan Rose. Dan juga Reasoning ini juga untuk membuang spell juga dari Graveyard ya. Dan juga Summon, Terraforming untuk nge-add si Air Zero. Ini dia area Zero. Whatever is untuk nge-recycle, karena berhubung semuanya ini limit one ya semuanya. Nah juga kayak extra deck seperti Shizuku, terus juga si Kagari, Hayate, dan juga Kaina, ini semuanya ini hanya bisa one chance ketika di link monster langsung ke graveyard gitu. Jadi untuk recycle-nya kita perlu Potavaris gitu untuk balikin mereka ke extra deck untuk kita bisa nanti link monster di gelaran selanjutnya atau langsung gitu. Nah ini juga saya gunain Instant Fusion karena berfokus ke control ya. Jadi ini kombonya dengan Thousand Ice Restrict. Ketika Instant Fusion aktif, kita bisa langsung nge-target monster musuh dan langsung jadi equip gitu. Walaupun memang biasanya monster musuh ini lebih ke tidak bisa destroyed gitu. Jadi dengan penggunaan Instant Fusion dengan cost 1000 dan juga Thousand Ice Restrict aktifkan efek, kita bisa ngekontrol si monster musuh ini langsung jadi equip dan di endphase langsung hancur gitu untuk keduanya. Jadi lebih fokus ke kontrol gitu ya.
untuk Sky Striker dan kartu pendukung spell lainnya. Dan juga itu The Void, ini juga untuk nambah kartu juga, untuk draw engine. Mental Fusion juga, ini jadi combo juga, ketika ada di graveyard kita bisa nge-draw juga, draw engine juga. Nah juga Foolish Burial Goods, combo juga dengan Metal Fusion. Nah ini jadi kewajiban juga untuk engage, walaupun menggunakan satu, ini jadi untuk nge-add Sky Striker card dan juga bisa nge-draw. Ini juga Afterburner untuk destroy, combo juga untuk destroy monster musuh face up dan juga spell. Nah ini juga digunakan juga Dark Ruler No More gitu, karena kebanyakan ketika musuh udah ada di lapangan semuanya dan dia tidak bisa untuk aktifkan efek semuanya, aktifin ini untuk bisa memastikan kita aman gitu ketika negat efek dari monster kita. Nah juga Lightning Storm lebih ke ini ya, staple ya untuk Raigeki dan juga Happy Battle Rooster. Nah ini Triple Tactic Talent ini juga jadi sebagai apa ya, kadang di giliran kita ini monster musuh kadang mengaktifkan efek gitu. Biasanya di quick effect, ketika udah aktifkan efek kita bisa langsung gunain ini gitu, pilih salah satu dari draw atau take control lagi kan. Jadi memang itu yang jadi kondisi untuk mengcounter dari monster musuh yang banyak ini. Jadi untuk bisa ngekontrol bisa ngedraw bisa, dan juga bisa ngepilih satu kartu tangan balikin ke deck gitu. Ini juga yang powerful juga untuk mengcounter musuh gitu. Nah juga Pot of Prosperity ini karena berhubung limit ya, maksudnya limit di extra deck ini kita hanya 15. Dengan gunain Pot of Prosperity ini kita bisa ngebanisnya 3 aja gitu. 3 aja biasanya yang tidak bisa digunain di extra deck gitu, Battling Monster atau beberapa. Jadi kita bisa banis 3 untuk bisa nge-add salah satu dari Escavate 3 itu. Untuk juga ada area zero, udah combo juga, multi roll 1. Nah Scapegoat ini kadang bisa jadi pendukung juga ketika NPS musuh ya, misalnya walaupun memang serangan musuh kita bisa menahan 4 serangan, tapi ketika NPS musuh kita bisa summon 4. Nah ini jadi combo untuk link gitu, ketika dengan link Sky Striker awal pas giliran kita itu bisa endingnya ini bisa misalnya ya Sky Striker ini kita itu Kaina gitu, dan Kaina satu token tadi kita bisa langsung summon Nightmare Phoenix. Nah, Nightmare Phoenix ini kita bisa langsung summon si Nightmare Unicorn. Nah, Nightmare Unicorn ini kita bisa langsung summon si Saryuja Skull Dread. Jadi dengan gunain ini kita bisa dapat attack sebesar 2800 gitu dengan hanya token doang gitu, sama satu monster kayak Sky Striker Raye atau Rose. Dan juga Call of by the Grave ini juga satu staple, Hornet Drones ini juga udah jadi kesatuan jadi Sky Striker, Window Anchor, terus juga Eagle Buster, Shark Cannon, Cross Out Designator ini untuk Negat, Infinite ini juga satu, Ice Dragon Pression ini juga digunain satu untuk bisa ngematahin combo lawan ya, ketika ada tipe yang sama ya kalau nggak salah. Ya dengan tipe yang sama kita bisa banis keduanya. Solemn Judgment untuk kartu staple juga, dan juga Solemn Strike. Nah ini juga Thousand Ice Restrict yang tadi dengan Instant Fusion. Nah ini Samsara Dragon of Rebirth, kadang memang ada satu kondisi ketika Sky Striker Raye atau Rose ada di lapangan, dan ketika Sky Striker kita habis ya semuanya di graveyard, dan di kartu tangan ini misalnya ada Feller ya, Feller 1 misalnya, atau juga mungkin kita bisa summon satu monster musuh misalnya Monster Reborn dan juga Shark Cannon gitu. Kondisi dengan ada spell trap 3 di graveyard kita bisa summon si Samsara ini gitu. Ini untuk bisa menahan serangan musuh. Jadi dengan kita bertahan ini, ketika dia hancur ke graveyard karena kartu efek dan battle, kita bisa selalu summon satu monster gitu dari graveyard. Biasanya kita misalnya Kagari ini ada di graveyard, kita bisa selalu summon si Kagari gitu, dan Kagari aktifkan efek buat nge-add si engage. Itu jadi satu combo juga gitu buat bisa mentahanin monster kita. Dan juga bisa kita pakai Wind Pegasus, kondisinya ketika ini level 7, kondisinya ketika ada Es Blossom di tangan. Nah, dan juga misalnya ada Raye, dan kondisi juga semua udah habis gitu extra deck-nya, misalnya ada Raye dan juga
ada si S Blossom di lapangan dengan total level 7 kita bisa solo summon si Wind Pegasus at Ignister. Jadi kita bisa ngancuri satu spell trap musuh dan juga ketika ada kartu kita yang hancur gara-gara battle atau juga karena kartu efek musuh, ketika ada di graveyard kita bisa banish kartu ini dan juga pilih salah satu kartu musuh dan balikin ke deck gitu. Ini bisa jadi pelindung gitu untuk kartu kita dan sebagai counter. Dan juga Kagari, Kojima 1, Shizuku 1, Hayate 1, Kaina 1, nah Knight Berpenis ini 1, Zik 1, Diko Talker 1. Ini biasanya kadang nggak digunain juga, tapi memang berapa ada yang bisa digunain juga. Knight Unicorn 1, Selene 1, Saryuja, Apollusa ini kondisi juga Apollusa memang, tapi kadang dikeluarkan karena dia nggak bisa masuk token gitu. Dan juga kondisinya memang kalau untuk yang size tracker tidak banyak untuk slot summon, beberapa monster semuanya di lapangan gitu, karena hanya beberapa doang gitu. Dan juga akses ke Talker 1. Jadi itu mungkin deck yang saya gunain juga. Ini bisa dilihat dari reply-nya untuk dari beberapa match. Jadi memang kondisinya ini tetap ya, kita diusahakan dapat giliran kedua bisa mungkin. Terus tangan ada si Nibiru ini jadi bisa counter juga ketika musuh bisa summon lebih dari 5. Musuh pakai pang. Ini juga Xiamin ini untuk nge-add. Sebelumnya memang pakai Card of Dismiss, tapi setelah kedepannya memang ini jadi penghambat untuk bisa aktifin combo-combo karena banyak beberapa syarat gitu. Ini musuh akhirnya ngelakuin pattern naik juga, baru Nibiru keluar karena sudah lebih dari 5 kali. Pulis Burial karena bisa ngedraw sampai 3 memang, tapi NPS kita buang semua kartu dan juga tidak bisa summon di giliran ini gitu. Itu jadi penghambatnya. Ini sama aja kayak Pot of Duality. Ini jadi penghambat juga ketika ada Pot of Duality. Aktifkan memang untuk bisa nge-add gitu. Tapi yang jadi kendalanya itu ketika udah activate kita tidak bisa summon Sky Striker extra deck gitu. Itu jadi penghambatnya. Ini Phantom naik, walaupun memang udah keluar Nibiru, tetap masih bisa jalan untuk combo dari Phantom naik nih musuh ya. Ini pada baru giliran pertama. Ada Swarm, Nightmare, keluarnya Dark Rebellion Exit Dragon. Musuh tidak ada buat nge-negate ya. Ini kebetulan dapat kartu bagus, Regeki langsung. Tim Rota aktif Raye. Nah ketika Raye udah di-summon dan setelah summon si Card of Dismiss ini nggak bisa digunain gitu. Jadi kadang itu juga penghambatnya juga gitu. Biasa buang engage, keluar Kagari. Nge-add ini kondisi spell trap udah ada 3 ya. Jadi kita ambil engage dan 3 di engage. Keluarin Shizuku di add circle dan sound basement. Ini jadi buat counter ya. Ketika gelar selanjutnya musuh ada slot summon, dengan Afterburn kita bisa ngedestroy si monster musuh dan juga spell trap musuh gitu. Ini yang jadi limit ya kalau nggak salah ini, The Phantom Knight of Storm Shell, Liver, Solemn Judgment, Negate. Ini nge-banish.
Special Summon ini langsung upgrade ya kalau salah. Rider naik, Raye, aktifkan efek. Keluar Zeus karena dia udah battle, exit, aktifkan efek. Karena kita udah sebelah semua, Scapula nggak bisa diaktifkan gitu, si Rai ini. Nah, ini lupa, ternyata cuma ngedraw satu. Aktifkan Afterburner. Nah, dan lupa juga gitu, posnya di set gitu karena efek si cut off dismiss kadang ada miss kayak gitu. Nah, baru ini Sakenon. Kita bisa aktifkan combo. Nah, pas juga ada Kota Paris. Keluar semuanya, Raye, Yuku, Kagari, Hayate, dan juga Nibiru. Keluar Rose dan juga Kagari keluar lagi. Aku tampilkan si Engage. Keluar Zik. Keluar udah ekor. Nah, ini dapat 1 2. Nah, ini kan satu kondisi udah control tower. Ini sebagai penahan aja. Kita bisa ada negat efek, negat nge-add, musuh NPS, dan juga negat efek juga. Nah, ini karena ada pas, ada repeller, keluar assist controller. Kita penuh, aktifkan efek, serang, dan game. Jadi itu bisa untuk main kontrol juga bisa digunakan untuk bisa nge-link ya. Nah, ini lanjut yang untuk game kedua. Jadi kondisinya tetap di giliran kedua dan juga untuk sebagai Kota Paris ini ya penyelamat untuk bisa nge-recycle lagi gitu untuk side tracker dari extra deck ini. Tetap di gelaran kedua, listening, Animadron, gunain Muster, gunain Reptile deck ya, Ultimate Conductor Tayano, Rota, add si Raye udah pastinya. The Void, pas Raye udah pasti dari satuan Hayate battle untuk ngebuang si karena nggak terlalu digunain Jamming Wave. Baru ketika ada 3 engage aktifkan nge-add si Multi-Roll untuk bisa nge-add lagi ya. Keluar Metal Force, Multi-Roll, aktifkan efek, nge-set si Metal Force buat keluar Kagari nge-add lagi si engage aktifkan buat nge-add si Window Anchor. Lagi keluar aktifkan Window Anchor, Ultimate Tyranno aktifkan. Dia bisa aktifkan efek karena Window Anchor ini. Window Anchor, keluar Zik aktifkan efek, nge-banish, Mutafus, set, balik lagi ke deck, dan musuh langsung surrender. Jadi dengan aja giliran kedua kita udah bisa plus berapa ya ini? Udah jadi 6 tambah 2 udah 8 gitu totalnya. Jadi itu bisa counter akhirnya nge-control, terus juga nge-link, dan juga kita nambah add juga gitu. Itu jadi kondisi saat mereka jadi kelebihannya gitu dengan engage dan juga Kagari. Kita di giliran kedua juga kita ada triple tactic talent, musuh pakai danger ya.
Oh, Tiny Spirit, sorry. Sword Soul of Moye. Musuh biasanya untuk spell summon Sword Soul yang level 8 ya. Dengan baris setengah life point. Ini dia. Sword Soul Grandmaster si Xiao. Dengan efeknya mereka bisa nge-negate efek monster ke kita gitu. Jadi kita ada kartu tangan, ada Instant Fusion, Engage. Ini karena kita butuh juga untuk nge-add si Raye. Engage, Raye keluar, dapat jadi Hayate. Hayate serang. Efek si Maxi cross out, disignore untuk menegat si efek si ini. Nah dia buat pilih salah satu Hayate supaya tidak bisa aktifkan efek. Kita aktifkan Window Core buat mendekat si Xiao. Nah, si Infinite Impermanence buat ngenegat si Hayate. Padahal sebenarnya nggak perlu negat sih, karena engage udah di graveyard gitu. Maxi bisa aktifkan efek. Jadi serangnya ke si Tiny yang sebelah. Wah, memang tidak bisa ngebuang ini ya. Nah, Sun Fusion aktifkan efek supaya ada spell tap 4 gitu di lapangan. Ada di graveyard. Thousand Ice. Hancurkan 2. Raya aktifkan efek. Keluar si Kagari. Lihatkan satu kondisi, kita bisa membalikkan keadaan lagi. Dengan engage, kita nge-add. And ini aktifkan efek, ambil si Star Cannon. Ada 2 draw, bener-bener Suzuku keluar, Tempest. Nah, si bener ini jadi mengantisipasi ketika musuh nanti ada monster dan juga ada spell trap yang di set di next selanjutnya. Ini emergency teleport, keluar si Xiamin, Nopang buat nge-add. Keluar Foxyton. Hancur Suzuku Raya aktifkan efek. Spell summon. Itu 16 poin. Kyo Pang Amazing Dragon, aktifkan efek untuk kembalikan ke tangan. Nah, Raya aktifkan efek. Ketika nggak ada monster di lapangan, baru aktifkan Savenon. Ngebani si Jamin buat musuh nggak bisa special summon lagi, buat nge-add lagi gitu. Keluar Kaina buat si Amazing Dragon ini bisa nyerang di giliran selanjutnya. Nah kan bisa dilihat kartu tangan kita dan lapangan total 6 dan musuh hanya 1, terus 1 juga jadi 2. Afterburner, destroy, aktifkan Kaina buat nambah koin. Nah, Pot Avaris, balikan semuanya. Draw, buang Metal Force Fusion buat draw engine ya. Tapi ngedraw oke, lumayan. Triple booster, Kagari keluar, nge-add engage. Ya bisa dilihat kondisi musuh 1 kartu tangan dan kita 6 gitu. Jadi itulah mungkin beberapa replay yang saya mainkan untuk event Limit One Festival. Untuk secara konsistensi bisa dibilang lumayan karena udah sampai sini, walaupun memang ada lose strike ya, tapi di sini ada win strike juga. Jadi itu mungkin beberapa yang saya bisa bahas untuk Limit One Festival menggunakan Sky Striker deck gitu, karena ya DPA ini ya, di sini Hero Phoenix Enforcer ini nggak di limit memang, tapi
si Verte, Predable Verte dan juga Kriston ini dia di band gitu di event ini, jadi tidak bisa menggunakan combo untuk mempercepat keluarin si akses Code Talker dan juga si Destiny Hero si DPI ini gitu. Itulah mungkin yang bisa saya sharing-sharing deck saya tracker di event ini Limit One Festival. Semoga bisa manfaat untuk barudak. Mungkin next lagi kita bahas lagi untuk Yu-Gi-Oh Master Duel. Terima kasih. See you.